Oke, mari kita telusuri sejarah lengkapnya. Hari ini, kita bakal membedah salah satu kisah paling ikonik dari Tanah Jawa, yaitu Jaka Tarub. Di penjelasan kali ini, kita nggak cuma bahas unsur magisnya aja ya. Kita bakal mengupas tuntas narasinya, daya tarik historisnya, sampai gimana sih cerita ini bisa terus bertahan melewati berbagai zaman. Maksudku, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Ini benar-benar bagian dari identitas budaya Nusantara kita yang super kaya. Jadi yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya dan lihat seberapa besar pengaruh cerita ini di era modern sekarang. Coba kalian bayangkan angka ini, 3.696.230. Gila kan? Dan kalian tahu itu angka apa? Itu tuh total penayangan untuk satu animasi aja yang menceritakan ulang legenda Jaka Tarub di kanal daring Gromore Studio Series. Maksudku, angka sebesar itu benar-benar jadi bukti nyata kalau cerita kuno Nusantara kita itu sama sekali bukan peninggalan masa lalu yang berdebu atau dilupakan begitu aja. Malahan, kisah ini tuh masih sangat relevan, terus-terusan dicari, dan sukses memikat jutaan pasang mata di era digital kayak sekarang. Benar-benar membuktikan kalau daya tarik narasi tradisional itu masih bisa banget bersaing dengan konten-konten modern. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, jejak sejarah kisah Nusantara. Di sini kita bisa lihat posisi Jaka Tarub yang berdiri kokoh banget di antara raksasa-raksasa cerita rakyat lainnya. Coba perhatikan, ada Sang Kuryang yang memimpin jauh dengan 8 juta penayangan, terus disusul Lutung Kasarung di 4,8 juta, dan Ande-Ande Lumut dengan 4 juta penayangan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah Jaka Tarub itu bukan fenomena yang cuma kebetulan viral aja. Dia itu pilar dari seberapa sukanya masyarakat kita sama cerita rakyat Nusantara yang terbukti konsisten menarik jutaan klik. Kayaknya emang ada kehausan yang nyata dari audiens kita ya, buat terhubung lagi sama akar budaya mereka, apalagi kalau dibalut dengan visual yang menarik. Oke, lanjut ke bagian kedua. Awal mula Jaka Tarub. Kalau kita perhatikan, alur kisah ini tuh sebenarnya terstruktur banget loh. Semuanya berawal dari kejadian yang super biasa aja. Ada seorang pemuda, Jaka Tarub, yang lagi asik berburu di tengah hutan lebat. Tapi nasibnya berubah drastis waktu langkahnya tanpa sengaja membawa dia ke sebuah telaga rahasia. Nah, disinilah titik puncaknya. Secara kebetulan dia menemukan 7 bidadari yang lagi mandi. Kisah ini kemudian bergulir sampai akhirnya Jaka Tarub menikahi salah satu dari mereka, yaitu Nawang Wulan. Coba deh kalian sadari gimana mulusnya narasi ini bertransisi. Dari aktivitas manusia yang paling dasar kayak berburu, tiba-tiba masuk ke pertemuan magis yang benar-benar bersifat ilahi. Keren banget kan? Sekarang masuk ke bagian ketiga, misteri 7 bidadari. Ngomongin soal bidadari, mereka ini kan sering digambarkan sebagai makhluk surgawi atau malaikat kayangan yang turun ke bumi. Nah, keputusan mereka buat turun dan mandi di telaga hutan ini adalah pemicu utama dari seluruh legenda ini. Yang bikin konsep bidadari di cerita rakyat Jawa ini sangat menarik adalah mereka tuh mewakili sesuatu yang murni banget, yang seharusnya tak terjangkau. Tapi di cerita ini mereka tiba-tiba ada di depan mata, benar-benar di dalam jangkauan seorang manusia biasa. Pertemuan magis yang gak disengaja ini tuh kiasan klasik yang epik banget tentang persilangan antara dunia fana dan dunia spiritual. Nah, dari ketujuh bidadari itu, pastinya fokus utama kita langsung tertuju ke satu nama, Nawang Wulan. Dia ini bukan cuma bidadari yang parasnya cantik luar biasa, tapi perannya lebih dalam dari itu. Dia adalah jembatan antara dua dunia. Pas Nawang Wulan tertinggal di bumi, dia bertransisi dari entitas kosmik menjadi seorang istri dan pada akhirnya menjadi ibu buat anak mereka, Nawangsih. Kelahiran Nawangsih ini krusial banget loh. Kenapa? Karena dia adalah bukti fisik, benar-benar darah daging dari penyatuan antara manusia bumi dan bidadari kahyangan. Luar biasa ya. Beralih ke bagian keempat, silsilah dan fakta sejarah. Ini yang paling bikin penasaran menurutku. Di satu sisi, kita disuguhi kisah cerita rakyat yang manis banget, penuh sama romansa magis, bidadari cantik, dan drama selendang yang hilang di telaga. Tapi di sisi lain, kalau kita mau gali lebih dalam, ada eksplorasi silsilah sejarah yang sifatnya jauh lebih serius. Mengutip dari beberapa analisis, contohnya dari kanal SM Story, mereka tuh secara khusus menelusuri fakta historis dan silsilah asli dari Jaka Tarub ini. Dan tahu nggak, seringkali cerita rakyat Nusantara itu emang cuma dipakai sebagai kiasan atau metafora aja buat menutupi atau memperindah asal-usul dari tokoh sejarah yang beneran nyata. Nah, lewat eksplorasi sejarah lengkap inilah, kita mencoba mencari tahu siapa sih sebenarnya Jaka Tarub di catatan silsilah kerajaan Jawa, lepas dari segala bumbu mitologinya. Hal inilah yang bikin kajian budaya itu selalu mempesona. Kita diajak buat memisahkan mana sih yang murni fakta sejarah dan mana yang cuma selubung mitos belaka. Dan kita sampai di bagian kelima, warisan legenda Tanah Jawa.
Jaka Tarub itu nggak sendirian teman-teman. Dia tergabung dalam jajaran monumen penceritaan Indonesia yang megah banget. Coba ingat-ingat lagi. Kita punya Sangkuriang yang nempel banget sama Gunung Tangkuban Perahu. Terus ada Lutung Kasarung, ada Baru Klinting sama Rawa Peningnya. Lalu mitos Nyi Roro Kidul sang penguasa Laut Selatan, sampai ke asal-usul Danau Toba. Masing-masing dari cerita ini tuh fungsinya jauh dari sekedar hiburan semata. Bagi nenek moyang kita, ini adalah cara mereka menjelaskan fenomena alam, merunut silsilah kepemimpinan, sampai mengajarkan norma-norma moral ke generasi selanjutnya. Jadi, Jaka Tarub ini tuh ibarat satu kepingan teka-teki raksasa yang sangat penting yang ikut membentuk identitas narasi kepulauan kita ini. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin takjub sih. Warisan cerita-cerita ini ternyata masih terus hidup dan bernapas sampai detik ini. Bayangkan aja, ada unggahan konten tentang Baru Klinting yang baru rilis 4 hari lalu. Terus asal-usul kota Bandung baru 10 hari lalu. Bahkan nih, misteri kelam Sangkuriang baru aja diunggah 16 jam yang lalu. Gila nggak tuh dinamikanya? Para kreator konten secara aktif dan konsisten terus menciptakan interpretasi baru, memancing diskusi baru, dan membawa narasi kuno ini supaya lebih relevan sama format modern. Sejarah ini benar-benar nggak berhenti di buku teks sekolahan aja. Ceritanya terus beradaptasi dan berkembang pesat lewat layar gawai di tangan kita. Nah, dari semua obrolan kita tadi, akhirnya ini membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Kira-kira, gimana sih sejarah lengkap dan kisah-kisah cerita rakyat kuno ini bisa terus membentuk identitas modern kita, khususnya masyarakat Jawa dan Indonesia saat ini? Apakah kita selama ini cuma melihat kisah-kisah ini sebagai hiburan visual doang? Atau jangan-jangan kita secara nggak sadar terus-terusan mewarisi nilai-nilai moralnya, misterinya, bahkan pencarian silsilah identitas yang tersembunyi di dalamnya? Legenda Jaka Tarub udah membuktikan ke kita bahwa kisah dari masa lalu tuh masih punya tempat yang sangat kuat banget di masa sekarang. Pertanyaannya sekarang, kisah apa lagi nih yang bakal terus membentuk siapa diri kita di masa depan? Bikin penasaran kan? Makasih ya udah mengikuti penjelasan kali ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di pembahasan seru kita berikutnya.